Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-lariannya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan kalian. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Inang Pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut. Pemusik yang melayani kita untuk minggu ini adalah Kak Elsa dan Bang Yohanes, pembaca firman Kak Kiki. Selamat beribadah. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bertemu lagi dengan Kawati dan Kak Ina. Dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Dan di minggu ini pujian kita akan diiringi oleh Bang Yohan dan Kak Elsa. Sebelum kita memulai ibadah kita di minggu ini, mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, untuk membuka acara ibadah kita mau nyanyi penuh dengan semangat lagu dari Kidung Jemaat nomor 19 yang berjudul Tuhanku Yesus. Kita bernyanyi ya adik-adik. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau layakan dan kuduskan untuk memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik semuanya masih semangat kah? Nah, biar lebih semangat lagi, kita siap-siap yang mau mendaki ya. Lagu kita, ku daki-daki gunung yang tinggi. Siap-siap kita menyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang.
adik-adik, jika tadi kita telah menyanyikan pujian kita bahwa Yesus ada di setiap saat, ketika kita sedih, ketika kita senang. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk tetap menyanyikan dengan sukacita tentang Yesus adalah sungai sukacitaku. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, Tuhan sungai sukacitaku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, dan menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian kita ketiga. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Evo. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Kau Temanku, Ku Temanmu. Kita nyanyikan bersama dengan semangat ya adik-adik. Seperti mentega
Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10 yang berjudul Kasih dan Damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada cerita tentang sepasang suami istri yang baik hati, namanya Priscilla dan Aquila. Mereka bekerja sebagai pembuat tenda. Mereka suka bekerja keras loh adik-adik. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka itu ramah, tidak sombong, dan mereka itu baik hati. Dan yang lebih baiknya lagi, mereka itu percaya kepada Tuhan. Dan mereka juga sangat senang membantu pelayanan, atau mereka sangat senang membantu apa saja untuk memberitakan firman Tuhan, atau yang seperti yang saat ini membantu gereja. Kira-kira coba deh adik-adik tanya sama papa dan mama, suka nggak membantu atau mendukung perkembangan gereja? Caranya bagaimana? Rajin mengikuti ibadah, memenuhi kewajiban gereja, memberi ungkapan syukur, mendoakan para pelayan seperti pendeta dan penatua, saling menguatkan dengan jemaat yang lain, dan masih banyak lagi. Adik-adik tahu Paulus? Dia adalah seorang rasul yang giat memberitakan Injil atau kabar tentang Yesus Kristus. Dia juga bekerja keras. Dengan sabar, Rasul Paulus berjalan dari satu kota ke kota lain tanpa kenal lelah. Tujuannya apa? Untuk memberitakan berita Injil ke semua orang. Suatu hari, Rasul Paulus tiba di kota Korintus. Di sana, Rasul Paulus bertemu dengan pasangan suami istri yang kakak ceritakan tadi. Siapa? Aquila dan Priscilla. Mereka dengan senang hati menjamu Rasul Paulus di rumahnya. Bukan hanya untuk singgah sementara loh adik-adik. Rasul Paulus disediakan pondok atau tempat untuk tinggal selama Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Korintus. Rasul Paulus berkeliling, mengelilingi kota Korintus untuk melayani jemaat, memberitakan Injil. Bapak Aquila dan Priscilla melayaninya dengan memberi fasilitas. Wah, senangnya ya adik-adik kalau kita hidup saling memberkati. Menurut adik-adik semua, jika dalam pelayanan itu mereka saling memberkati, apa pelayanan itu akan berjalan dengan baik? Tentu iya adik-adik.
Bukan hanya itu, mereka juga akan merasakan sukacita dalam pelayanannya. Nah adik-adik, melalui cerita firman Tuhan tadi, kita diajarkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya nih ya, contoh kecil yang kakak beritahu pada adik-adik, kalian pas jalan-jalan bersama papa dan mama atau saudara yang lain, bila berpapasan dengan orang-orang yang kekurangan, seperti adik-adik atau teman-teman kita yang ada di pinggir jalan, atau ibu-ibu atau bapak-bapak, kakek-kakek yang ada di pinggir jalan, jadilah saluran berkat dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Berbagi yang seperti apakah? Kalian bisa memberikan makanan atau minuman yang ada pada kalian dan berikan kepada mereka supaya mereka mendapatkan makanan. Jadi adik-adik, memberikan berkat kepada orang tidak berupa uang aja ya adik-adik. Jajanan kita juga kita beri kepada orang, itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan contoh yang kedua, apabila kita mengetahui teman-teman kita tidak punya pensil dan kita punya banyak nih di rumah, ada 3 atau 4, kita bisa kasih 1 sama teman kita. Itu membantu dia supaya bisa belajar, dan itu tandanya kita juga menjadi berkat bagi teman kita. Oke adik-adik, selamat menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kita kekuatan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau melalui firman Tuhan, kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aktivitas adik-adik minggu ini adalah kalian cari 5 ayat Alkitab yang ada kata berkat. Nanti ayat Alkitab tersebut kalian tulis dalam kertas HPS. Contohnya seperti ini nih. 5 ayat Alkitab dengan kata berkat. 1. Mazmur 5 ayat 12. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau membagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, adik-adik cari di Alkitab ya. Adik-adik tulis yang rapi, hias yang cantik, hias yang bagus dan sekreatif mungkin. Kalian kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita cek aktivitas adik-adik minggu kemarin yuk. Check it out. Kalian rajin dan hebat-hebat. Tetap semangat untuk aktivitas minggu ini ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik,
Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan untuk merespon firman Tuhan kita menyanyikan lagu pujian Yesus Menginginkan Daku. Kita nyanyikan bersama. persembahannya dan tempat persembahannya. Ayat firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan tertulis dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berikan dengan sukacita. Kita bawakan persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu, terimalah persembahan umatmu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana ibadah kalian hari ini? Penuh dengan sukacita kan? Nah adik-adik, minggu ini Kak Inang mau tanya, tempat persembahan kalian sudah penuh atau belum? Dimulai dari bulan April sampai September, tentunya sudah ada 5 bulan. Kalau kalian rutin mengisinya, tentu tempat persembahan kalian sudah penuh sesak. Nah, untuk itu, minggu ini kakak-kakak sekolah minggu akan datang ke tempat kalian untuk mengambil tempat persembahan yang lama dan digantikan dengan tempat persembahan yang baru. Lalu, uang persembahannya akan diberikan kemana? Uang persembahannya akan diberikan kepada gereja dan dilaporkan kepada gereja. Nah, demikian informasi dari kakak sekolah minggu. Tunggu kedatangan kami ya.